Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel Irfan Dwi Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam baik-baik saja. Di kesempatan kali ini gue akan bantu teman gue masuk ke dalam part konten bantu teman, yaitu bikin tutorial tentang bagaimana cara penggantian kanvas rem depan di Honda Vario. Ini adalah Honda Vario tahun 2013, Matic. Nah, jadi kondisinya rem depannya itu udah habis. Gue akan bantu teman gue untuk menggantikannya. Dan gue bakal bikin tutorial untuk berbagi ke kalian bagaimana cara pergantiannya. Buat kalian yang baru datang di channel gue, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, and subscribe. Share video ini ke seluruh dunia. Check it out. Sebelum diganti, gue akan kasih lihat dulu, yaitu kondisi kanvas remnya. Jadi motor ini kondisi kanvas remnya udah habis. Kenapa gue bilang habis? Karena pada saat di jalan ini kanvas remnya itu bunyi. Nah, ini udah sampai karatan gini piringannya. Ini karena disebabkan oleh kanvas rem yang sudah habis, tapi sama dia nggak diganti. Otomatis kanvas rem itu kan ada lempengan besinya. Kalau dia habis itu lempengan besinya bakal mengadu sama piringannya. Nah, kalau udah ngadu sama piringannya gini, ini karena sering dipakai motornya, jadi dia nggak karatan. Sebenarnya kalau misalkan nggak sering dipakai, ini bisa karatan. Sama seperti ini. Kalau misalkan kita sering ganti kampas rem, nggak pernah sampai kehabisan, ini nggak bakal sampai karatan seperti ini. Jadi gitu. Nah, ini udah habis banget. Nah, ini bisa lihat dari samping sini. Ini itu udah habis. Nih, dari sini. Nah, ini kalian bisa ngintip dari peleknya. Nah, ini udah habis nih. Mana? Kelihatan nggak di kamera? Nah, ini. Jadi, untuk lebih jelasnya, kalau misalkan dipakai itu, motornya pada saat ngerem depan pasti akan bunyi. Sekarang bakalan gue bongkar biar lebih jelas lagi. Check it out. Oke guys, sebelum melakukan penggantian kampas rem, kalian harus siapkan dulu alatnya. Itu adalah alatnya kunci bintang nih, kayak gini. Tapi kunci bintang L. Ukurannya itu adalah T40. Kalau kalian mau beli satu set bisa kayak gini, atau mau beli satuan tapi khusus kunci T ukuran 40. Untuk melepas bautnya, selain L bintang yang ada di sini ada dua. Ini kita harus lepas dulu baut yang ada di dekat kaliper nih, yang di sini. Tapi cara yang lepasin baut ini adalah ini dipasang lagi atau dikendorkan aja, baru ini dibuka, karena supaya untuk pegangan. Tolong dong setirnya pegang. Nah, ini kuncinya itu pakai T8. Kita buka. Nah, kita buka ke kiri. Kita buka dulu sampai dia lepas. Nah, ini udah terbuka, baru kita buka lagi. Kalau udah tarik, ini baru kita lepas. Oh, kampas remnya udah habis sama ini. Jadi ini belang, harusnya ini dua-duanya habisnya bareng. Karena ini macet, mungkin kotor, jadinya habisnya cuma setengah atau salah satu sisi. Terus yang ada di sini nih, ini juga udah kotor banget, bakalan gue bersihin. Oh. Jangan lupa kalau ganti kampas rem, ininya juga dicopot nih. Sal, ada palu nggak situ? Palu. Udah nggak usah, Sal. Nah, nih. Jadi kalau ganti kampas rem, semuanya harus dipastikan bersih. Jangan cuma diganti aja. Ini kalau udah kotor banget. Oke, sekarang gue bersihin dulu. Oke guys, jadi ini adalah hasil pembersihannya dari kalipernya. Ini udah bersih.
kalipernya. Terus perangkat-perangkatnya juga udah bersih. Ini ada bagian pemegang kampas remnya, ini juga udah bersih. Terus ininya bautnya dibersihin juga sama ini. Nah, ini pembersihannya itu cukup diamplas saja untuk menghilangkan kotorannya pakai air sabun. Jangan sesekali membersihkan ini pakai bensin. Karena kenapa kalau pakai bensin? Takutnya ada kerembasan dari minyak remnya. Nanti kalau minyak rem ketemu bensin, dia bakalan jadi jelly dan lengket. Itu makin susah lagi ngebersihinnya. Oke, tahapannya sebelum memasang kampas rem baru, ini kan piston masih keluar nih posisinya. Nah, ini harus dimasukin dulu. Masukinnya itu pakai kampas rem yang lama. Kita susun lagi kampas remnya. Kalau udah kayak gini baru kita tekan. Masukin pakai obeng min. Cuma hati-hati. Nah, ini udah masuk nih. Tuh, ini udah lebih lega rongganya. Baru kita pasang kampas rem yang baru. Nah, ini kampas remnya pakein yang original, nggak pakai yang merek lain-lain, biar lebih awet. Kita buka. Nah, ini kampas remnya. Nah, ini harus terpasang ya. Tadi gue lupa. Ini masangnya seperti ini, besinya. Terus kita pasang lagi baut yang di sini buat pegangan aja. Nah, ini posisinya itu adalah di dalam nih, yang nggak ada kepala atasnya. Kalau udah kepasang ininya, nah ini digemukin juga nih bagian sininya yang banyak. Gemuknya bisa pakai gemuk apaan aja, bebas. Baru pasang kanvas yang satunya. Tinggal ditekan. Oke. Lalu dipasang. Pokoknya harus posisinya seperti ini. Ini udah jadi, tinggal dipasang ke kanvasnya, ke piringannya. Guys, jadi ini pemasangannya udah selesai. Kalau tadi pokoknya urutannya harus seperti itu. Jangan lupa dikasih gemuk, terus dibersihin. Kalau udah, bautnya dipasangin lagi, pastikan kencang. Karena kalau nggak kencang bahaya buat kita berkendara. Namanya di jalan, rem itu penting banget kencangannya. Nah, ini udah cukup kencang. Sekarang jangan lupa ininya dipompa lagi. Nah, coba dudukin belakang dah, Sal. Nah, sekarang gue puter. Coba lu pencet remnya. Jangan direm dulu, muterin dulu. Dah, rem. Lagi. Lagi. Dah. Oke.
Jadi sekian dari gua. Jika ada pertanyaan tulis aja di komentar. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, and subscribe. Share video ini ke seluruh dunia. Bye-bye. Oke guys, jadi gua bakal ngasih tahu ke kalian nih motornya udah nggak ada ya di sini. Karena lagi dicoba sama pemiliknya. Sekarang kita tungguin dulu pemiliknya sampai dia pulang. Bagaimana reaksinya dan responnya. Oke bro, gimana rasanya habis diganti? Lebih enak sih menurut gue. Sebelumnya tuh kayak ada bunyi serak gitu ya waktu gue ngerem depan. Oke guys, mantap.